Selamat pagi sahabat online. Kali ini kita pergi ke Semarang, Yogyakarta. Ini mobil lagi kita persiapan. Jadi apa aja yang perlu kita siapin? Tonton terus video ini sampai selesai. Ya oke, ini peralatan udah ada kasur, tempat tidur, ini peralatan bayi, koper, jajanan, stroller, tas laptop. Sini juga ada si Marcelino. Halo Marcel, mana kacamatanya ini ya? Marcel. Gak ada bapak. Halo guys. Oke. Kita berangkat. Tutup pintunya. Dan sampai jumpa di perjalanan kita di Jogja. Let's go. Oke, kita akan berangkat dari rumah. Kita reset dulu jadi 0 ya. Kira-kira berapa jarak tempuh kita yang akan kita lalui sampai ke Jogja ya. Ini masih 0 ya. Oke, kita mulai dan let's go. Ya, ini kita putar balik dulu di depan Citra Garden Serpong. Sebagai informasi aja, memang kalau daerah sini khususnya untuk melintasi flyover Cisauk itu sering macet ya, terutama di jam kerja. Ini kan jam kerja ya. Itu di hari Kamis. Ini memang posisinya jam kerja jam 8, jam 9. Di sini tuh pasti macet. Nanti kita akan isi bensin ya setelah flyover. Ini gua offin dulu karena macet. Nanti kita sambung lagi. Ya, kita sudah keluar dari kemacetan lampu merah stasiun Cisauk. Itu memang di situ padat sekali kalau jam berangkat kerja ya. Terutama dari jam 8 sampai jam 10. Tadi gua baru isi bensin, lebih tepatnya isi Pertalite 200.000. Ini kita menuju ke pintu masuk BSD. Jarak dari BSD ke Yogyakarta, lebih tepatnya ke hotel kita itu Grand Serela, sekitar 605 km atau sekitar, kalau dalam waktu itu kurang lebih 8 sampai 9 jam lah ya. Ini karena kita akan berhenti juga, bakal bisa 12 jam. Oke, ini kita masuk ke pintu tol BSD. Kita lihat berapakah biayanya. Ya, biayanya Rp6.000 ya sekarang. Dulu awal-awal gratis, sempat 3.500, lalu 5.500. Per Februari akhir ini kita lebih tepatnya sudah 6.000 ya untuk masuk ke tol BSD. Dari sini kita akan mengarah ke pintu tol Pondok Ranji. Itu kalau Pondok Ranji sekitar 9.500 kalau nggak salah ya, atau 9.000. Nanti kita lihat aja ya.
Ini kita udah deket pintu tol Pondok Ranji ya, tapi kayaknya ada kecelakaan ya, makanya agak sedikit macet nih di arah mau menuju pintu atau gerbang tol Pondok Ranji ya. Oh, lebih tepatnya, oh ternyata bukan macet guys, razia. Baru tahu ada razia di dalam tol ya. Ini panjang juga ini, semua truk, artinya yang mobil-mobil niaga dicekin semua nih. Oke, mungkin ada peraturan baru mungkin ya. Ya, ini kita udah masuk ke gerbang tol atau pintu tol Pondok Ranji. Kira-kira berapakah biaya tolnya? Ya, biayanya 26.500. Ini sudah termasuk biaya tol jornya ya, atau lingkar luarnya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita. Kita akan masuk ke tol jor ya, sebentar lagi ya. Ya, ini kita di persimpangan. Kalau ke kiri ini ke Ciledug atau ke tol Jakarta Merak, kita ambil yang ke kanan yang mengarah ke lingkar luar yang mengarah ke Cikampek ya. Ini tepat di jam macet guys, jadi harus bersabar. Biar nanti pas lagi diputerin sama Ya, ini pas jam sibuk ya, jam 10, jam 9 tadi kita berangkat. Ajar sih. Jam-jam sibuk ya, jam kantor. Kita mau masuk ke Jalan Jor ya, dari Bintaro. Ya, kita udah mau sampai di persimpangan lingkar luar untuk menuju ke tol layang lah ya. Jadi ini udah sampai di Jor seksi E. Kalau kita lihat ya, ini memang sedikit macet ya karena kita akan masuk ke tol
Cikampeknya, tapi kita nanti ambil yang MBZ ya, yang di atas. Ya, jangan sampai salah ya, kalau ke kiri itu ke Cawang lingkar luar dalam. Kita ambil yang sebelah kanan, dan jangan terlalu kanan juga karena kita mau ke tol layang MBZ, jadi ambil yang sebelah kiri langsung ya, supaya bisa langsung masuk ke tol layang MBZ-nya. Oke, kita masuk dulu guys. Itu ada kereta yang lewat ya. Ya, kita udah mau sampai ya. Ini dikit lagi kita akan turun dari tol layang MBZ. Ya, ini kita udah turun. Oke, ini ada rest area. Kita istirahat bentar ya, mau buang air kecil dulu karena tadi dari rumah sampai ke sini itu sekitar 2-3 jam ya. Jadi kita mau rest area dulu. Ini rest area pertama setelah jalan tol layang MBZ menuju ke pintu tol Cikampek ya. Ini kita istirahat dulu sebentar, baru nanti kita lanjut lagi. Oke. Oke, sahabat online, kita kembali lagi. Ini dari Cikampek, kita coba nanti kita istirahat di rest area 1130 lah ya, ke tol Cipali ya.
kita istirahat di Cipali aja. Harusnya sih 1 jam lagi sih. Oke, kita gas dulu. Kita akan menuju rest area Tol Cipali ya, biar kita istirahat di sana aja. In 500 meters, merge onto the... Oke. Saya berangkat lagi. Oke, kita sampai ke gerbang tol Cikampek Utama. Kita masuk ke Tol Cipali ya. Kita lihat berapakah biayanya. Tadi kalau JOR 26.500 ya sama Bintaro. Kalau dari Jakarta ke Cikampek harusnya 40-an ya. Kita lihat ya. Golongan 1 dari Rp27.000 ya, benar. 27.000 Jakarta Cikampek. Oke, kita lanjut. Ya, sebentar lagi kita masuk rest area. Nanti kita makan siang dulu guys ya. Baru nanti kita lanjut lagi. Oke, thank you. Oke guys, kita sampai di rest area Cipali dulu, istirahat dulu ya. Oke. Ya lo, kita lagi istirahat di rest area Cipali ya, tol Cipali. Ini bareng keluarga. Ini lagi di Soto Lamongan. Kita rest area dulu. Di rest area ya, kita istirahat dulu. Ya kalau ngeliat di map itu sekitar 300 kilo lagi ya, sekitar 6 jam lah. Prediksi sih sampai jam 7 jam 8 malam ya, karena kita bawa anak kecil jadi suka berhenti di rest area. Oke, kita lanjut cari toilet dulu. Ini udah jam 1.53 ya. Lanjut dulu cari toilet dulu. Ini tol Cipali ini. Katanya sih di belakang musola masjid ya. Kamu udah pernah lewat sini? Belum pernah kata ibu mbak ini tadi.
Toilet mana mbak? Belakang masjid pak. Ah putar balik dong, iya. Nah itu toilet tuh. Itu toiletnya. Jadi parkirnya sini. Oke. Sini dah. Kita parkirkan sini aja. Jadi bapak dulu ya. Kita parkir dulu yuk. Oke guys, kita berangkat lagi dari tol Cipali. Udah semua beres. Kita sekarang akan Head berangkat south. ke langsung gas. Ya, tadi kita makan habis 97.000. Oke, kita lanjut lagi. Ya, di tol Cipali ini banyak perbaikan jalan ya. Jadi hati-hati bagi yang melewati tol Cipali, terutama di malam hari ya. Ini sepanjang jalan sampai mengarah ke Brebes itu banyak sekali yang diperbaiki. Ya, ini kita sampai di pintu keluar Indramayu. Ini ada petunjuk jalan seperti ini, tanda panah seperti ini untuk apa ya? Boleh dong di komen. Tadi itu petunjuknya untuk apa sih? Ya, halo sahabat online, kita masih di daerah, lebih tepatnya jalan tol Cikopo Palimanan ya. Di sini banyak perbaikan jalan, peremajaan jalan, jadi hati-hati nih bagi kalian yang melintas, terutama di malam hari ya. Ini soalnya ada perbaikannya itu, jalannya itu sampai dikeruk cukup dalam ya, setengah meter kayaknya ada itu. Jadi buat kalian yang ingin melintas di daerah tol Cikopo Palimanan yang menuju ke timur ya, dari timur Jawa, jadi perlu hati-hati, sarankan pagi ya. Jadi kalau cuaca saat ini sangat mendukung sekali ya, jadi nggak hujan, nggak panas, jadi ini yang cuaca yang sangat kita harapkan nih kalau jalan jauh nih. Jadi di mobil juga kita nggak terlalu mengandalkan AC, karena kalau AC ketemu panas di luar itu akan membuat mobil kita jadi sedikit lebih ekstra kerjanya ya, dibandingkan dengan yang ya, mendung tidak hujan. Justru kalau hujan juga sama halnya dengan panas banget, jadi lebih baiknya itu nggak hujan, nggak panas, jadi yang mendung itu kan. Ini kalau gue hitung-hitung titik perbaikan jalan tol ini itu hampir ada kali 20 titik ya, gila sih, keren ya. Jadi ini benar-benar persiapan menjelang hari raya ya. Ini pihak pengurus ya, atau yang memang perusahaan yang memang megang jalan tol Cikopo Palimanan, nggak tahu ini harusnya ini sih ini Astra ya, tapi nggak tahu ini yang megang siapa untuk Cikopo sampai ke Palimanan. Ini lagi pada dititikin ya, dan bahkan hampir satu ruas aja yang bisa dipakai ini. Jadi sisanya itu satu ruas pun nggak full ya. Ini bahkan kita kena di apa namanya di bahu jalan darurat nih, baik yang kiri maupun yang kanan, karena kan juga ada sedikit ya garis pembatas jalan. Itu artinya memang hampir 60
sampai 70% ya itu dipakai untuk perbaikan jalan. Oke. Tapi kayaknya di timur sana udah mulai hujan ya, kayaknya di Semarang udah mulai hujan ya, mudah-mudahan itu sampai sana hujannya udah reda ya. Oke, kita lanjut terus. Ini yang dikeruk ya, itu 1,5 meter dalamnya. Jadi kalau nggak kelihatan bisa masuk ke sini nih. Hati-hati ya guys. Sampai di dekat pintu keluar Sumedang, jadi yang bisa ke Sumedang mau ke Bandung juga bisa dari sini. Sampai di tol Ini di Cirebon. tol Cikopo Palimanan, di tol Palimanan ya. Oh iya, di pintu tol Palimanan ya. Kita lihat berapa Ya. biayanya atau tappingnya. Ya kita sampai di rest area 207 ya, kebun kencing ini. Kita cari toilet dulu. Nah tadinya itu kita mau di sini berhentinya, cuman karena sudah nggak tahan tadi jadi berhenti di Palimanan tadi. Oke, mana toiletnya nih?
dulu ya. Kita istirahat dulu. Yo, sambil kita cek kondisi dulu ya. Kondisi bannya ya masih aman ya. Oke, nggak ada baut, masih aman. Oke, nggak ada ya, kotor doang ya. Ada baut ya. Oke, secara kondisi ban oke. Mobil fit. Ya, kita gas lagi. Kita lanjut langsung ke Semarang. 2 jam lagi kita masuk Semarang ya. Oke, kita lanjut lagi gas. Kita sekarang lagi di rest area 207 A, sebelah kiri berarti dari Jakarta. Oke, let's go, kita lanjut. Let's go, Bapak. Kita isi pertalite lagi 200.000. Kira-kira sampai nggak ya ke Jogja? Kemarin sih masih ada sisa sekitar 50.000 sih. Kita disuruh sebelah sini. Oke. Terima kasih. Terus. Oke guys, kita udah isi 200.000. Jadi total udah 400.000. Kira-kira sampai nggak ke Jogja ya? 400.000 dengan mobil expander. Kita coba gaskan. Lanjut kita dari 207 rest area menuju Semarang dan Jogja. Ya, akhirnya hujan deras guys. Jarak pandang juga hanya 100 sampai 200 meter ya, jadi sangat berbahaya. Kayaknya gua akan cari rest area terdekat ya, untuk kita berteduh dulu atau beristirahat sebentar sampai hujannya mulai mereda, baru kita jalan lagi. Oke, kita cari rest area sekitar sini ya. Ya, sekarang jam 4:10 lagi di 252 ya, rest area 252. Kayaknya kita harus berhenti dulu di sini karena hujan deras. Jarak pandang juga hanya deket ya, kita 100 meter, jadi sangat berbahaya ya. Dan banyak genangan air, jadi lebih baik kita melipir dulu ke rest area. Nanti kita mungkin jam 4:30 kita coba jalan lagi, lanjut lagi. Oke. Ya, ini kondisi di dalam lagi hujan deras. Untungnya kita pakai bawa kasur ya, jadi bisa enak lah ya. Jadi kita lagi santai dulu di rest area, ada kasur, jadi kita bisa tiduran dulu ya sambil nunggu agak reda dikit ya, karena jarak pandangnya agak susah kita lihat. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, kita tidur dulu. Oke, kita lanjut lagi karena udah mulai reda ya, udah bisa, biar kita nggak terlalu kemalaman. Jadi kita berangkat lagi dari 250 menuju Semarang dulu ya. Let's go.
Kali Kangkung. Oke. Kita masuk ke gerbang tol Kali Kangkung di jam 18.20. Oke, kita lihat berapa biayanya. Kali Kangkung. Berapakah biayanya? Kita akan lihat. Tarif 413. Dari Cikampek ke Kali Kangkung. 413 dari Cikampek utama ke Kali Kangkung. Ada lagi. Pelan-pelan saja ya, karena hujan deras. Kita ambil ke tol Jatingaleh. Kita akan memutar. Kita harus pelan-pelan memutar. Jatingaleh kita akan memutar. Saja, ini sudah Semarang. Oke, kita langsung gas ke Solo. Nah, kita lewat jalur tol Solo. Mantap. Gas, gas, gas. Sambil kita nyari, ini udah bisa nih buat nyari rest area. Jam 7 kita harus makan. Karena kita bawa baby, jadi kita harus makan dulu jam 7. Kita lagi di tanjakan Semarang ABC ya. Oke, kita lanjut jalan setelah istirahat. Hai. Ini bajumu yang biasa Ezi. Kita lanjut dari rest area 430. Langsung kita gas ke Jogja. Udah kamu hidupin? Bukan, artinya aku matiin dulu kalau Oh. wajibnya. Boy.
Madura, Klaten, Yogyakarta. Gas. Satu jam lagi kita sampai di Yogyakarta. Kalau lurus tadi itu kita ke Surabaya ya, bisa ke Surabaya, bisa ke Malang, jalurnya ke sana. Ini tol Jogja Solo. Kilo dari sini, nanti kita akan keluar tol dan akan jalan di jalan arteri ya, jadi udah nggak pakai jalan tol lagi. 19 kilo lagi atau 19 menit lagi lah, sisanya hampir kurang lebih 50 menit sampai 1 jam kita jalan arteri menuju kota Yogyakarta. Jalannya kosong sih, ini kan orang yang mau ke Jogja aja nih. Kalau tadi tuh masih rame karena dia ke daerah timur ya, Surabaya, Malang. Kalau ke sini pasti khusus yang mau ke daerah sekitaran Jogja, Klaten, dan Sleman. Prambanan juga bisa dari sini cepat karena langsung keluar. Jadi kalau lihat dari map itu keluarnya tuh deket Bandara Lama ya, Adi Sucipto. Terus iya, pepet terus. Iya. Itu 2 orang pepet terus, kayaknya kawanan sih. Nggak dikasih ampun tuh, tempel terus. Bagi yang menonton, dari hal-hal seperti itu karena dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Kita kan niatnya buat jalan-jalan ya, jadi ya enjoy aja, nikmatin perjalanan. Ini 16 menit lagi kita, 16 kilo 16 menit lah bisa sampai kita ya lari 100 ya, maksimum. Puasa, jelang puasa kan ya, 3 hari lagi. Kita keluar Klaten ya. Oke. Ya memang belum dibuka ya. Mirip-mirip kayak di BSD dulu sebelum Legok dibuka. Nah, kita intip dulu ya. Oh, biasanya sih ditutup ya, di-strip dulu ya namanya. Kan benar nggak ditunjukin. SOP-nya kayaknya kayak gitu deh. Kalau belum di launching, tutup dulu. Rutenya kemana ini? Kita keluar di Klaten. Akhirnya kita keluar dari tol juga setelah hampir 12 jam kita di jalan tol. Luar biasa, 12 jam di dalam tol. Akhirnya kita keluar juga dari jalan tol. 1 jam lagi kita sampai.
bapak ternyata berdiri petugas. Oke, tol Klaten berapa ini? Kita tempel dulu. 135. Totalnya kurang lebih 135 ya, dari Semarang tadi ya. Semarang Solo dan Solo Jogja. Nah, sekarang kita sudah jalan arteri dan sebentar lagi kita akan masuk daerah istimewa Yogyakarta. Ini masih Klaten ya, belum provinsi DIY. Ada yang tahu kenapa tutup ya? Dari situ, oh satu arah. Jadi keluar dari pintu tol Klaten ya, itu harusnya itu langsung masuk kanan. Habis keluar lampu merah ke kanan, terus ada pertigaan langsung ke kanan. Sekarang tutup juga kayaknya, nggak bisa langsung belok kanan. Jadi sekarang kita maju dikit nih ke depan, habis itu belok kanan lagi. Gua ada center dulu. Op. Gini ya, kenapa nggak lurus aja gitu ya? Oh, mungkin lebih cepat kali ya. Belok kanan tuh kayak mana sih? Gang gitu. Oh enggak, rame tuh kayaknya. Ini kadang Google ngasih bagus sih, ngasih jalan cuman, oh bagus kok jalannya, gede-gede. Kan kita coba dulu dah. Oke, gede kok. Ini kalau tadi itu gang, gua nggak mau belok nih. Karena ini jalan gang, apa bukan jalan gang ya, gua belok deh. Ini jalan kita Ki Ageng Panjawi, namanya, nama jalannya. Masuk ke Ki Ageng Pandawi. Nah, heran sih kalau udah Jogja, apa sekitaran Jogja itu jalannya kecil-kecil. Jadi kadang jangan terlalu percaya sama map. Kadang dia ngasih rute yang paling cepat memang, tapi nggak sesuai ekspektasi ya jalannya. Jadi kalau yang mobil-mobilnya udah besar ya dulu. Oke, ini kita ke kiri, masih jalan tadi ya. Oke, masih di Ki Ageng Panjawi. Oke, 690 meter. Streetnya ini yang mana? Oh ya, kanan dikit kayaknya sih. Oh ya, kanan dikit sih. Perboden cuk. Ini kali ya, karena kayak perboden nggak bisa. Nah, perboden kanan ya. Kita lurus ini berarti. Dan ini street. Oh iya benar. Aduh, jalannya apa ya? Perempatan perlimaan tapi nggak pas banget limanya gitu. Biasanya kan 4 ya udah kayak plus gitu kan.
kiri kanan pesugihan ini. Nah ini kan tutup nih jalan nih kan, perboden lagi ya. Kuliner apa nih, jalan Bali. Oh itu yang bikin macet nih. Ini yang salah kita. Nah ini udah jalan utama nih, aman dah. Jalan pemuda ini pokoknya nggak berapa cuy. Ini udah masuk Jogja nih kayaknya, belum ya? Jalan Pemuda terus Solo Jogja, masih jauh. Oke, nanti kita lanjut dulu ya. Kita mau masuk ke Jalan Pemuda Solo Jogja. Oh gini ya jalannya. Oh ada jalan cepatnya ya. Waduh, gaptek. Oke, ini Jalan Pemuda cuy. Oke, one way ya. Push. Ini Jalan Pemuda. Oke, kita nanti kalau udah mau masuk juga ring road lah, udah masuk ring road kita dekat lagi ya. Oke, kita udah sampai di Bandara Adi Sucipto ya, bandara lama ya. Ke kiri harusnya kalau buat bandara, kita lurus ke kota langsung menuju hotel ya. Karena udah capek banget, 12 jam kita di mobil. Harusnya sih tinggal 20 menit lagi, tinggal lurus terus dan belok kanan. Oke.
kita udah mau sampai guys, sampai dengan di Grand Serela Jakarta. Semoga hotelnya bagus ya. Kalau nggak bagus kita ganti hari kedua, jangan situ lagi. Sebentar lagi. Saya dekat-dekat sini. Nah itu dia tuh, udah ada tulisan Serela tuh biru atas tuh. Oke, kita sampai di Grand Serela Yogyakarta. Ya, tampilan dari depan bagus ya. Kalau lihat dari depan sangat meyakinkan. Jadi gua dapet di sini itu harganya 430.000 ya, sudah termasuk pajak dan include sarapan. Ini gua booking atau pesen di Agoda. Iya, oke, kita parkir dulu dan masuk. Jangan lupa tonton buat next day, hari kedua, pastinya yang lebih seru lagi. Thank you for watching.